Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu baik. Di sepanjang setengah minggu yang telah kita jalani, Dia ada di sana bersama-sama dengan kita. Dia memberkati kita. Dia juga menolong kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi. Dan pada malam hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk mari kita datang kepada Dia. Kita menyembah Dia, kita bersyukur kepada Dia, sekali lagi karena Dia baik di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini, saya ingin sekali lagi mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, secara khusus orang tua, pastikan bahwa anggota keluargamu berada di dalam lingkaran keluarga, dalam mezbah keluarga, ibadah keluarga pada malam hari ini. Yang kedua, saya mau pastikan para orang tua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap anggota keluarga harus ada Alkitab. Saya ingatkan, bila ada di antara anggota keluarga yang memiliki Alkitab elektronik, tolong perhatikan dengan baik, sehingga alat bantu elektronik lainnya yang ada di dalam HP itu tidak mengganggu Anda di dalam mempelajari firman Tuhan. Sebelum kita membuka lembaran firman Tuhan untuk mempelajarinya, saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersedia untuk membuka lembaran firman-Mu. Kebutuhan terbesar kami, kiranya Tuhan hadir di dalam setiap mezbah keluarga. Sucikan hati dan kepikiran kami. Siapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan pembahasan firman Tuhan. Pada 2 Rabu malam sebelumnya, kita bicara tentang kuasa doa memindahkan masalah hidup. Yang pertama, tanggal 8 April kita telah membahas topik kuasa doa memindahkan gunung penderitaan yang didasarkan pada Mazmur 23. Kemudian pada tanggal 15 April kita bahas kuasa doa memindahkan ketidakpastian hidup, Mazmur 13. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari topik yang lain. Kuasa doa memindahkan gunung perasaan bersalah atau masalah perasaan bersalah yang terambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Pernahkah saudara merasa beratnya beban perasaan Anda oleh karena menyimpan kesalahan, rasa bersalah untuk waktu yang lama? Pernahkah Anda merasa begitu besar tekanan kehidupan, tidak tenangnya pikiran ini oleh karena ada dosa-dosa yang disembunyikan? Pernahkah Anda dihimpit beban kehidupan oleh karena dosa-dosa yang disembunyikan ini? Bila seseorang menyembunyikan dosa di dalam kehidupannya, maka dosa itu memiliki dampak kepada kerohaniannya. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak berjalan dengan baik. Dosa itu akan mempengaruhi mentalnya, selalu takut dan suka menyembunyikan masalah dosa itu. Dosa itu juga akan mempengaruhi fisiknya, tidak dapat bergerak dengan baik, dengan leluasa. Dan dosa itu juga dapat mempengaruhi sosial, bagaimana hubungannya dengan orang lain. Situasi yang sama dialami oleh Raja Daud yang menuliskan tentang beban dosa yang dialami. Tetapi sesudah mana dia menyampaikan dosa itu, maka dia merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Mazmur 51 berbicara tentang doa Daud ketika dia dihadapkan kepada dosa yang disembunyikannya. Untuk memahami Mazmur 51, maka kita harus buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel 11 dan 12. Saudara-saudara yang punya Alkitab boleh buka 2 Samuel 11 dan 12. Kita tidak akan membacakannya,
tapi saya akan memberikan sedikit gambaran umum daripada dua pasal ini. Daud adalah seorang raja. Suatu ketika dia berada di atas kerajaannya, dan sementara berjalan-jalan dia melihat ada seorang wanita yang mandi. Pada waktu dia melihat wanita tersebut, tergerak hatinya, lalu dia menyuruh orang untuk mencari tahu siapa dia. Ditemukanlah wanita itu adalah istri dari Uria. Uria adalah anak buahnya yang sementara berada di garis depan membela bangsanya. Dia bukan hanya melihat, tetapi pikirannya dia manjakan keinginan hawa nafsunya. Itulah sebabnya dia tanyakan siapa wanita itu. Ditemukanlah Batseba, istri dari anak buahnya. Bukan hanya menanyakan siapa dia, tetapi ingin dia, kemudian membawa dia dan berbuat zina dengan Batseba. Sesudah dia berbuat zina dengan Batseba, beberapa lama kemudian Batseba mengirimkan berita kepadanya bahwa dia hamil. Dosa yang ketiga muncul dalam kehidupan Daud. Bagaimana caranya untuk dia menyembunyikan dosa ini? Dosa yang pertama, dia ingin istri orang. Dosa yang kedua, dia berzina dengan istri orang. Kemudian dosa yang ketiga, bagaimana caranya? Dia pikir-pikir, kemudian dia panggil Uria kembali dari medan tempur. Dia katakan kepada Uria, pergi dan tidur bersama dengan istrimu. Dengan kata lain, bila Uria ini pulang ke rumah kemudian tidur dengan istrinya, maka kehamilan ini adalah kehamilan dari Uria. Tetapi Uria seorang prajurit yang setia. Dia tidak pergi. Hari berikutnya ditemukan bahwa Uria tidak kembali ke rumah untuk bersama-sama dengan istrinya. Daud masih memberikan kesempatan. Tetapi hal yang sama dilakukan oleh Uria, seorang prajurit yang setia. Kemudian Daud menulis surat dan diberikan kepada Uria, bawa dan berikan kepada Yoab. Di dalam surat itu Daud tuliskan bahwa taruh Uria di garis depan, karena ada rencana pembunuhan yang dibuat oleh Daud. Dan benar, Uria ditaruh di garis depan. Di dalam pertempuran itu Uria meninggal dunia. Tertutuplah dosa daripada Daud ini. Dosa ingin, dosa berzina, dosa membunuh. Bila saudara membaca tulisan Roh Nubuat ataupun buku yang ditulis oleh seorang penulis Kristen yang bernama Ellen Goldwhite dalam bukunya Alfa dan Omega jilid 2 halaman 382 sampai 395 berbicara tentang bagaimana Daud menyembunyikan dosa itu, tetapi dosa itu memiliki dampak di dalam kehidupannya. Ada beberapa dampak. Dampak yang pertama, dia tidak fokus di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya. Daud tidak fokus. Yang kedua, dia tidak ada kuasa di dalam menjalankan tugas itu. Pengaruh yang ketiga, dia selalu dikejar-kejar dengan bayang-bayang dosa dan coba untuk menutupi dosanya dengan baik sehingga tidak dapat diketahui oleh orang-orang lain. Seorang pemimpin berselingkuh dengan prajuritnya, anak buahnya, tetapi berusaha untuk menutupi akan dosa itu. Ditutupi dengan baik sampai pada dosa membunuh. Sebuah pepatah katakan bahwa setan punya 100 topi untuk menutupi dosa. Pada waktu seseorang berbuat dosa, setan kasih topi pertama, dia pakai. Supaya tutup dosa itu, setan kasih topi kedua. Supaya tutup dosa kedua, ketiga, dan setan kasih sampai setan berikan semua 100 topi. Lalu sekali waktu setan buka topi itu dari pendosa itu dan terbukalah dosa-dosanya. Hal ini tidak terjadi kepada Daud. Oleh karena dosa dari Daud ini mulai dicium oleh rakyatnya,
dan di dalam kepemimpinannya dia tidak punya kuasa, dia tidak punya fokus, dia selalu dikejar-kejar bayang dosa sehingga tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, maka Tuhan sendirilah yang datang melalui Nabi Nathan, bertemu dengan dia, kemudian katakan kepadanya sebuah ilustrasi untuk menyatakan dosanya. Di satu kota ada dua orang, yang satu punya domba, kambing yang banyak, yang satu cuma satu. Kemudian orang kaya ini sekali waktu mau buat pesta, dia datang dan ambil orang miskin yang punya satu ini, kemudian memotong dan memakannya. Kalau Anda disuruh untuk berada pada situasi ini, bagaimana dengan pendapatmu? Daud berdiri dan katakan, orang itu tidak benar. Lalu Nathan katakan kepada dia, engkaulah orang itu. Engkau telah mengambil istri Uriah, engkau telah membunuh Uriah, engkau telah berbuat dosa. Dan pada waktu Daud mendengar templakan dari Nabi Nathan ini, Daud berada dalam keadaan yang sangat takut. Keadaan situasi yang tidak dapat dipikul olehnya. Bagaimana hubungan dia dengan Tuhan? Bagaimana masyarakat memandang dia? Tetapi dalam kondisi itulah Daud menulis Mazmur 51 yang berisi doa yang dilayangkan oleh seorang yang menyembunyikan dosanya, seorang yang pada akhirnya dosanya diketahui, seorang yang dibebani oleh perasaan dosa di sepanjang kehidupannya. Daud menulis Mazmur 51. Hamba Allah Ellen G. White, atau seorang penulis Kristen yang bernama Ellen G. White, dalam buku Alfa dan Omega mengatakan, sekalipun sebelum hukuman ilahi dijatuhkan kepada Daud, ia telah menuai buah pelanggarannya itu. Hati nuraninya tidak tenteram, tekanan jiwanya ditanggung pada waktu ia telah dinyatakan bersalah. Dan dalam Mazmur 31 di sana dituliskan, berbahagialah dia yang dosanya diampuni. Mazmur 51 berisi doa Daud untuk memintakan kepada Tuhan mengatasi beban dosa yang telah dilakukan olehnya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab bersama di dalam Mazmur 51 ayat yang ketiga, bagian A. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Isi doa yang pertama dari Daud adalah berdoa untuk rahmat Tuhan. Berdoa untuk kasih karunia Tuhan. Berdoa untuk kemurahan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Untuk mengeluarkan beban dosa yang dipikul olehnya sesudah mana dosa itu disampaikan, diketahui. Maka yang pertama dilakukan oleh Daud, dia tidak minta pengampunan dari Tuhan, dia tidak mengakui dosanya, tetapi dia datang mengakui rahmat Tuhan. Mengakui sesuatu yang dia tidak layak miliki. Mengaku sesuatu yang dia tidak bisa miliki. Dia mengakui rahmat Tuhan. Dia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Cara satu-satunya untuk membawa kita keluar dari beban dosa yang besar adalah mengakui rahmat Tuhan, mengakui kasih karunia Tuhan. Sesuatu yang tidak layak kita dapat, sesuatu yang tidak bisa kita dapat, tetapi kita harus akui kepada Tuhan bahwa di dalam dosa ini ada rahmat Tuhan yang besar, rahmat Tuhan yang menutupi akan pelanggaran ini, rahmat Tuhan yang bila dimintakan kepada Tuhan, walaupun manusia itu tidak layak, Allah akan memberikan kelayakan untuk memperolehnya.
Pada waktu Daud memintakan rahmat Tuhan, Daud menyatakan bahwa dia tidak layak untuk menerima rahmat itu. Ungkapan kasihanilah aku ya Tuhan ada 19 kali dituliskan dalam buku Mazmur yang menyatakan bahwa dia adalah manusia yang tidak layak untuk menerima pemberian Allah ini. Kasihanilah memiliki persamaan kata, yaitu simpatilah kepadaku, lihatlah kepadaku. Suatu tindakan dari seorang yang tidak dapat diterima untuk memohon-mohon supaya dapat diterima. Kasih setiamu di sini berbicara tentang kemurahan Tuhan. Kasih setia di sini berbicara tentang rahmat Tuhan. Kiranya rahmat-Mu ya Tuhan. Kasih setia di sini adalah berbicara tentang kasih Tuhan yang kokoh, kasih Tuhan yang setia, kasih Tuhan yang kuat. Tuhan, kiranya kasih Tuhan yang kuat, kasih Tuhan yang kokoh, kasih Tuhan yang setia ini memberikan kepadaku rahmat, memberikan kepadaku sesuatu yang tidak layak aku terima. Aku telah ingin, aku telah bersinah, aku telah membunuh. Ya Tuhan, tunjukkan kepadaku rahmat-Mu, tunjukkan kepadaku kasih karunia-Mu, tunjukkan kepadaku belas kasihan-Mu. Belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan lebih besar dari apa yang kita mintakan daripadanya. Diceritakan ada seorang pemuda yang melakukan kejahatan di sepanjang kehidupannya, memalukan orang tuanya, membuat keluarganya dipandang hina oleh masyarakat sekitar. Suatu ketika orang atau anak muda ini ditangkap dan dipenjarakan untuk bertahun-tahun lamanya berada di penjara. Dan waktu yang ditentukan masa tahanan itu berakhir, kemudian dia dibebaskan. Tetapi beberapa hari sebelum dia dibebaskan, dia menulis surat kepada ayahnya. Ayahku, aku akan dibebaskan. Aku telah mempermalukan keluarga kita. Aku telah mempermalukan ayah. Aku telah mencoreng wajah daripada keluarga kita. Dan keluarga kita tidak diterima oleh masyarakat. Tapi ayah, aku mau pulang ke rumah. Bila mana ayah menerima aku, maka tolong ikatkan dan taruh satu kain berwarna kuning di pagar di depan rumah. Pita berwarna kuning, tanda bahwa ayah menerima saya. Hari yang dinanti-nantikan tiba. Anak itu berada di atas kereta. Kereta itu akan lewat di depan rumah mereka. Di dalam perjalanan makin dekat ke rumah mereka, hatinya merasa sesuatu yang lain. Apakah saya ini diterima oleh ayah saya atau tidak? Dia tunduk seketika pada waktu kereta makin lama makin mendekat. Kemudian dia angkat wajahnya. Dia melihat pagar di seluruh rumah itu diikatkan dengan pita berwarna kuning. Tanda bahwa dia bukan hanya diterima dengan tanda yang kecil, tetapi diterima dengan penerimaan yang besar. Kemurahan orang tuanya menerima dia walaupun dia adalah orang berdosa. Ini yang dimintakan oleh Daud. Dia mengakui kemurahan Tuhan. Sesudah dia mengakui kemurahan Tuhan, maka doa yang kedua adalah doa untuk pembersihan dosa. Dalam Mazmur 51 ayatnya yang ketiga bagian B, ayat yang keempat, ayat ke-9 dan ayat yang ke-11, izinkan saya membacakannya. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuslah segala kesalahanku.
Ada beberapa hal yang dia mintakan di sini. Pertama, dia akui rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sesudah itu, dia minta pembersihan atas dosanya. Dan di dalam permintaan untuk pembersihan atas dosanya, ada beberapa kata yang digunakan di sana. Yang pertama, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Tuhan, hapus. Tuhan, tiadakan pelanggaranku. Tuhan, hapuskan pelanggaranku. Artinya, tarik dari catatan itu. Jangan Tuhan lihat-lihat pelanggaranku, hapuskan pelanggaranku. Kemudian yang kedua, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku. Bersihkan, hapuskan, menyatakan seperti lupakan semua, tidak ada catatan dosa. Bersihkan artinya meniadakan dosa, tahirkan aku dari dosa. Kemudian yang berikut, bersihkan, ayat 9, bahasa Indonesia terjemahkan bersihkan, bahasa Inggris terjemahkan murnikan. Jadi hapuskan dinyatakan hilang, bersihkan dinyatakan bersih, murnikan dinyatakan seperti baru lahir, sama seperti seorang bayi. 3 macam kesalahannya atau dosanya ini disebut dalam seperti 3 macam dosa. Yang pertama disebut sebagai pelanggaran, yang kedua disebut sebagai kesalahan, yang ketiga disebut sebagai dosa. Membuat kesalahan, kehilangan tanda. 3 hal ini memiliki cara yang berbeda-beda. Pertama, pelanggaran menyatakan tentang pemberontakan. Tuhan, hapuskan pelanggaranku, hapuskan pemberontakanku. Berbicara pemberontakan, pemberontakan terhadap apa? Pemberontakan terhadap Allah dalam konteks terhadap hukum Allah. Hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai hukum yang ke-10. Daud melanggar 3 hukum. Dia ingin, dia berzina, dan dia membunuh. Hapuskan pelanggaranku. Kemudian pelanggaran di sini berbicara tentang kesalahan. Apa yang dimaksud dengan kesalahan? Memberikan gambaran salah atau keluar dari jalan yang benar. Ini jalan lurus. Dia harus ikut jalan itu. Tetapi kemudian dia keluar dari jalan yang benar, kesalahan. Kemudian yang ketiga berbicara tentang dosa. Dosa itu menyatakan hubungan yang putus. Tidak ada hubungan lain lagi antara dia dengan Tuhan. Jadi pada waktu Daud melakukan dosa ini, maka Daud menyatakan bahwa dia memberontak terhadap hukum Allah. Daud menyatakan bahwa dia telah keluar dari jalan Allah. Daud menyatakan bahwa dia tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Yang perlu untuk dikasihani, yang perlu untuk dilihat bagaimana sejarah kehidupannya. Nah, 3 arti inilah yang datang kepada 3 cara Allah tadi yang sudah disebutkan oleh Daud. Menghapus, Yesaya 44 ayat 22, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Saudara lihat, Daud akui, dia berdoa untuk kasih karunia Tuhan. Dia berdoa untuk rahmat Tuhan. Sesudah itu dia minta pengampunan dari Tuhan. Dia katakan, Tuhan, hapus dosaku. Tuhan katakan, aku menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan oleh angin. Kemudian membasuh. Tadi menghapus, sekarang membasuh. Keluaran 19 ayat 10, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci, keluarkan kotoran, mencuci, membersihkan kotoran,
membasuh, membersihkan kotoran, dan yang ketiga adalah mencuci. Pembersihan, penekanan tentang seorang yang tidak kudus namun dikembalikan ke kudusannya. Dan inilah yang Daud inginkan. Ayat Alkitab katakan bahwa dia disucikan lebih putih dari salju. Salju di pagi hari, di mana cahaya matahari kena, pantulan cahaya itu yang Daud inginkan terjadi dalam kehidupan. Berdoa untuk pengampunan atas dosa. Seringkali di dalam membawa dosa kita kepada Tuhan, kita tidak memulai dengan mengakui rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, tetapi kita langsung datang kepada pengakuan dosa itu. Tuhan, saya sudah buat salah, sudah buat dosa, ampuni saya, titik. Daud memberikan pelajaran penting bagi kita. Untuk mendapatkan ketenangan dari beban dosa, maka kita harus akui rahmat Tuhan, kemudian kita berdoa, memintakan Tuhan untuk menguduskan kita, menyucikan kita, menghapus akan dosa kita. Yang ketiga, isi doa yang ketiga dari doa Daud adalah berdoa dalam pengakuan dosa yang benar. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Alfa dan Omega, jilid 2 halaman 393. Di sana dituliskan pertobatan Daud sangat dalam dan sungguh-sungguh. Sangat dalam dan sungguh-sungguh ini dijabarkan dalam ayat-ayat berikut. Ayat 5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dia sadar ingin itu dosa. Dia sadar berzina itu dosa. Dia sadar membunuh itu dosa. Dia sadar rancangan-rancangan yang dia rancangkan untuk menutupi dosanya itu dosa semuanya. Itulah sebabnya dia katakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Doa dalam pengakuan dosa yang benar. Seringkali kita berdoa di dalam pengakuan dosa kita tidak benar. Pengakuan dosa yang benar adalah kita sebutkan dosa itu, kita sebutkan hal-hal yang membawa kita sampai kita berbuat dosa itu, kita sebutkan rancangan-rancangan yang membuat kita tetap menjaga dosa itu. Ayat yang ke-6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih penghukumanmu, dalam penghukumanmu. Berdoa dalam pengakuan dosa yang benar. Sebagaimana saya katakan tadi, seringkali kita pada waktu dalam doa membawa dosa kita, kita hanya menyatakan secara umum, Tuhan ampunilah dosa saya. Tapi Daud memberikan pelajaran kepada kita. Berdoa dalam pengakuan dosa yang benar adalah sebutkan dosa yang kita buat. Sebutkan kecenderungan-kecenderungan yang menuntun kita untuk berbuat dosa. Mintakan Tuhan untuk ampuni kita. Dalam konteks ini, dosa persinahan yang dimulaikan mulai dari matanya, kepikirannya, kemudian ke perbuatannya, dan dosa-dosa lain yang dilakukan olehnya. Berdoa dalam pengakuan dosa yang benar. Sebutkan dosa itu, sebutkan hal-hal yang menuntun kepada dosa itu, kemudian tinggalkan dosa itu. Yang ketiga, isi doa Daud yang ketiga adalah berdoa untuk pembaharuan hidup. Kalau pertama berdoa mengakui kasih karunia dan rahmat Tuhan, kedua berdoa dalam pengakuan dosa yang benar, ketiga berdoa untuk pembaharuan hidup. Ayatnya yang ke-11 dan 12. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikan aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saya lanjutkan dengan baca kutipan yang ditulis oleh seorang penulis Kristen bernama Ellen Goldwhite dalam buku Alfa dan Omega jilid 2 halaman 394. Bukan hanya untuk keampunan saja Daud berdoa, tetapi juga untuk kesucian hati
Daud tidak menghentikan pergumulannya itu dalam kekecewaan di dalam janji-janji Allah kepada orang berdosa yang bertobat. Dia melihat bukti daripada keampunan dan penerimaan Allah baginya. Berdoa untuk pembaharuan hidup. Jadi tadi mengakui rahmat Tuhan. Kedua, berdoa menyatakan dosa-dosanya dalam cara yang benar, menyebut dosa itu dosa, hal-hal yang membawa untuk berbuat dosa. Yang ketiga adalah berdoa untuk pembaharuan hidup. Tuhan, saya punya kekurangan ini, kebiasaan ini yang buat sampai saya buat ini. Tuhan, saya punya kekurangan ini, kebiasaan ini yang buat saya berdosa. Sekarang Tuhan, saya mau Tuhan ampuni saya. Sesudah minta pengampunan dari Tuhan, bagian doa yang berikut adalah minta pembaharuan hidup. Ayat yang ke-11, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Tuhan, jangan lihat dosa saya, hapus. Lihat saya ini baru di hadapan-Mu ya Tuhan. Ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Disinilah dia mulai libatkan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Jadikan hatiku tahir. Tuhan, hati ini dalam laut dapat diduga, tapi hati susah sekali Tuhan. Bantu aku untuk tahirkan hatiku. Hamba Allah Nyonya White katakan bahwa dia tidak pernah berhenti berdoa untuk kekudusan daripada dirinya. Yehezkiel 36 ayat 15 sampai 17, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Jadi saudara lihat di sini bagaimana respons Tuhan bila mana seseorang yang menyimpan dosa ini datang mengakui dosanya, yang dimulaikan dengan mengakui kemurahan Tuhan, mengakui rahmat Tuhan, mengakui kasih karunia Tuhan, kemudian menyebutkan dosanya secara terperinci, faktor-faktor yang membawa dia untuk berbuat dosa. Sesudah itu meminta pengampunan. Sesudah minta pengampunan, sekarang dia minta pentahiran, dia minta pembaharuan hidup. Maka Tuhan katakan, aku akan mentahirkan engkau. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-16, kamu akan kuberikan hati yang baru. Diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Janji Tuhan pasti, aku berikan kepadamu hati yang baru, aku memperbaharui kehidupanmu. Dan itulah doa yang disampaikan oleh Daud sesudah mana beban dosanya ini dibukakan. Seringkali di dalam kehidupan kita hanya minta pengampunan, selesai. Saya ulangi, mungkin kita tidak minta rahmat Tuhan, kita tidak menyebutkan dosa kita secara terperinci, dan mungkin juga kita tidak memintakan pembaharuan hidup, pembaharuan hati. Daud memberikan kepada kita pelajaran penting bahwa kita harus meminta rahmat Tuhan, mengakui rahmat Tuhan, mengakui secara detail dosa-dosa kita, kemudian meminta pembaharuan dari Tuhan, maka Tuhan akan memperbaharui kita. Yeskel 36 ayat 17, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Di dalam perjanjian lama, di sini baru kita lihat pernyataan peran Allah Roh Kudus di dalam penyucian hidup seseorang. Tuhan katakan, aku akan berikan Allah Roh Kudus di dalammu supaya dia dapat menuntun engkau untuk hidup menurut ketetapan-ketetapanku. Hidup menurut 10 perintah Allah yang engkau telah memberontak terhadapnya. Hidup menurut dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan yang engkau telah putuskan. Dosa itu menghancurkan akan hukum Tuhan,
Hukum pertama sampai hukum yang ke-10. Kemudian bagian yang ke-5. Jadi sesudah berdoa memintakan pembaharuan kehidupan, bagian yang ke-5 adalah berdoa untuk sukacita. Ayat 10, 13 dan 14. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Jadi tekanan beban dosa itu di dalam perjanjian lama mengatakan bahwa tekanan itu memberikan tekanan berat sampai kita seakan-akan tidak memiliki tulang yang kuat untuk berdiri, remuk dalam kehidupan kita. Tetapi tekanan beban dosa itu bila mana diangkat oleh Tuhan, maka kita akan bersorak-sorai kembali. Ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Berbicara tentang Roh Kudus. Ayatnya yang ke-14. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang datang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Berdoa untuk sukacita. Seringkali setan berusaha untuk menguasai pikiran kita, sehingga pengampunan, sehingga pembenaran, sehingga kita yang dijadikan baru oleh Tuhan ini masih tetap mengingat-ingat dosa kita dan kita tidak bersukacita. Tetapi pengalaman Daud memberikan kepada kita bahwa kita harus berdoa untuk sukacita, oleh karena pelanggaran-pelanggaran telah dihapuskan, telah ditahirkan, telah diampuni oleh Tuhan dan diterima sebagaimana adanya. Bagian yang terakhir dari doa, ayatnya yang ke-16 dan 17 adalah memuji Tuhan. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitahukan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberikan puji-pujian kepadamu. Berdoa memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, umat-umat Tuhan, di dalam kehidupan kita boleh jadi ada dosa-dosa kesayangan yang kita sembunyikan. Kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan dosa kesayangan itu membebani beban pikiran kita karena kita berusaha untuk menutupinya dengan dosa-dosa yang lain. Dosa kesayangan itu akan membuat fisik kita terganggu oleh karena beban pikiran kita. Dosa kesayangan kita itu akan membuat hubungan sosial kita, mungkin hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan tetangga tidak dapat berjalan dengan baik karena kita selalu berpikir mungkin mereka sudah tahu bagaimana caranya saya sembunyikan. Tetapi Daud memberikan pelajaran penting bagi kita sekalian, bahwa perasaan bersalah oleh karena beban dosa ini dapat diangkat oleh Tuhan bila mana kita datang kepada Dia, kita mengakui rahmat-Nya, kita menyebutkan dosa-dosa kita, kemudian kita memuji Dia, kemudian kita bersukacita, kemudian kita datang dan merasakan kelegaan dari dosa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan? Pada malam hari ini, pengalaman Daud boleh jadi pengalaman kita sekalian. Pengalaman bahwa Allah ada di setiap sesi kehidupan kita. Allah ada di sana untuk siap mengampuni dosa kita. Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara, walaupun dosamu merah kermisis sekalipun, akan putih seperti salju. Jaminan pengampunan yang luar biasa datang dari Tuhan. Rahmat Tuhan, engkau tidak layak menerimanya, tetapi Tuhan memberikan kepadamu. Kasih karunia Tuhan diberikan. Kasih Tuhan yang tak terbatas dinyatakan. Pengampunan itu datang dalam kehidupan manusia. Marilah di dalam kehidupan kita, jangan sembunyikan dosa. Bawalah dosa kita dan sampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan akan mengampuni kita dari segala dosa kita.
Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Semua dosa dapat diampuni oleh Tuhan, kecuali dosa yang kita sembunyikan dan kita tidak mau minta pengampunan daripada Tuhan. Itulah dosa melanggar bisikan Roh Kudus untuk dapat memperoleh pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bawalah beban kehidupan kita. Bawalah kekurangan-kekurangan kita. Bawalah dosa kita. Serahkan kepada Tuhan. Tuntut janjinya. Maka Dia akan mengampuni dosa kita dengan mengatakan, Aku membuang dosamu sejauh timur dari barat. Aku telah mentahirkan engkau. Engkau ini layak disebut anak-anakku. Kiranya Tuhan akan terus mengampuni kita setiap hari, membuat kita baru di dalam perjalanan iman yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan tantangan ini. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Puji Tuhan untuk pengabaran firman Tuhan yang begitu indah pada malam ini. Kiranya dapat menguatkan iman kerohanian kita untuk tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Untuk menutup ibadah pada malam ini, saudara-saudara umat-umat Tuhan, saya undang untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan di dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 478, Biarlah Lampumu Makin Terang. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada malam hari ini, memuji membesarkan nama Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang ibadah di malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mampu untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami. Di malam hari ini Tuhan, kami terus membawa ke dalam tangan Tuhan anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan dan memuji membesarkan nama-Mu. Kami ingin mendoakan Ibu Indah Mantiri yang sedang sakit di rumah sakit Tahuna. Kiranya jamahan kuasa kesembuhan Tuhan berikan kepadanya. Kami juga doakan Ibu Lili Pinontoan
yang sakit COVID di New Jersey. Tuhan, kiranya jamahan kuasa penyembuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kedua ibu ini yang dalam keadaan sakit. Engkau pencipta, Engkau pemelihara, Engkau penebus. Kiranya jamahan kuasa surga melalui makanan, minuman, obat-obat, tangan dokter, perawat atau para medis akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk keluarga Sepi Wambrau yang sementara berada dalam duka cita. Oleh karena Tuhan dalam kemurahan-Mu telah mengizinkan anak mereka untuk beristirahat di dalam kematian. Bapa, kiranya Engkau datang memberikan penghiburan sejati dari surga, memberikan kekuatan dan kesehatan, dan memberikan pengharapan iman di dalam Yesus, bahwa bila hari Maranatha itu tiba, ada reuni keluarga untuk hidup bersama-sama selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk tim kesehatan di Rumah Sakit Fatima Toraja yang menangani berbagai macam penyakit. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Karuniakan kekuatan dan kesehatan, hikmat dan akal budi, roh pelayanan. Tuhan menyertai mereka, sehingga pelayanan mereka ini akan menjadi berkat bagi setiap pasien yang dilayani. Hari ini juga Tuhan ada sukacita dari Brian Bindosano, oleh karena Tuhan memberikan kepadanya setahun usia di dalam perjalanan kehidupannya. Tuhan berkati dia dalam seluruh aspek kehidupannya, berkati keluarganya. Biarlah janji berkat surga akan terus mengalir di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, oleh karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Engkau telah menerima ibadah kami. Engkau telah menerima pujian kami. Kami berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibadah pada malam permintaan doa ini telah selesai. Atas nama pimpinan Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, dan seluruh jajaran yang ada, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan saudara-saudara umat-umat Tuhan di sepanjang ibadah pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali pada hari Sabtu, 25 April 2020, pukul 8.30 waktu Indonesia.